Dok, ada nggak makanan yang dilarang? Oh. Halo semuanya, selamat datang di Nirwana Channel. Sebelum kamu menonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe Nirwana Channel. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Kembali lagi ke channel YouTube Nirwana. Hari ini aku pakai wig yang pendek. Tunggu aku benerin dulu ya, guys. Nih tengok. Hai. Nah, di vlog ini saya akan menjelaskan makanan yang saya hindarin di 3 efek samping kemo saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang kemarin banyak informasi ke saya itu sebelum waktu saya kemo dan setelah saya kemo ya. Dan saya bertanya kepada dokter saya, waktu saya sebelum kemo itu banyak informasi waktu saya masih ada di Indonesia juga, waktu saya pun masih pakai obat macam-macam lah gitu kan. Banyak informasi ke saya, jangan banyak nggak boleh makan daging ya, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh makan tempe, dan nggak boleh makan ikan laut, dan nggak boleh makan telur, nggak boleh minum susu, minum yogurt, minum Yakult, macam-macam yang berhubungan dengan fermentasi, nggak boleh makan roti, dan segalanya. Banyak sekali informasi yang saya dengar. Saya dilarang untuk makan makanan itu. Dan kemarin waktu saya di rumah sakit, di waktu terapi, mulai terapi dan sebelum terapi juga di rumah sakit di Jepang, saya tanya ke dokter, dok, ada nggak makanan yang dilarang atau tidak boleh atau dipantangin waktu saya melakukan apa sekarang ini, seperti itu kan? Tidak ada. Dokter informasi tidak ada. Dan saya searching di internet, di Google juga makanan yang ini ya di Jepang ya, itu di khusus untuk webnya di Jepang itu makanan nggak ada yang dilarang. Tapi kita sekarang ini saya akan menjelaskan yang 3 efek samping tersebut ya. Mulai pertama itu efek kemo, efek samping kemo saya itu mual. Makanan apa yang saya hindarin waktu kemo, yaitu makanan berbau yang sangat menyengat gitu kan, seperti natto, bawang putih, atau waktu masak, atau yang membuat kita itu nggak nyaman dengan baunya. Itu aja sih yang kita hindarin. Kalau emang makanan yang ini nggak ada, yang dipantangin itu nggak ada, yang dihindarin yang berbau, yang membuat kita nggak nyaman dengan baunya aja, itu kita hindarin segera supaya kita ya tidak mual gitu kan. Jadi kalau emang kita tidak mual, kita pasti makannya nyaman karena perut juga nyaman gitu kan, karena kan tubuh kita itu butuh nutrisi banyak, kalori yang banyak. Nanti kalau emang kalian lagi atau yang melihat video ini yang sedang kemo, bisa konsultasi dengan dokter giginya, karena kalori yang kita butuhkan itu sangat banyak sekali waktu kita kemo, karena imun kita juga drop gitu kan. Jadi nggak ada yang dipantangin, tapi yang kalau emang bisa dihindarin yang berbau waktu kita masak, waktu kita melakukan sedang makan, ada makanan yang membuat kita nggak nyaman gitu kan, hindarin aja, itu aja. Yang kedua yaitu waktu kita diare gitu kan. Waktu saya kemarin ada beberapa hari setelah kemo pertama, kemo kedua, itu hampir 2 minggu itu pup air terus gitu kan. Itu yang saya hindarin. Tapi memang ada efek kemo mual, dan saya masih kepingin gak nafsu makan, tapi saya mau makanan pedas. Tapi setelah makan pedas itu yang membuat saya bisa makan, tapi perut saya tidak nyaman karena membuat pup air dan ada gas di dalamnya. Jadi ada 2 yang bertentangan, di mana saya tidak merasakan
nafsu makan, dan saya untuk membuat nafsunya itu adalah makanan sedikit pedas. Tapi dengan adanya pedas itu perut saya malah ada pup air gitu. Jadi di sana berkecambuk ya rasanya gitu kan, efek samping yang kedua itu gitu kan. Tapi nggak ada masalah gitu kan. Tapi hanya porsi yang sedikit. Porsi untuk pedasnya itu tidak terlalu pedas, dan hindari dengan lemak yang tinggi, makan daging sehingga ya kan nggak berketumpuk di perut. Dan nanti kita juga bisa sembelit gitu. Usahakan makanannya itu tidak terlalu tinggi lemak ya. Itu yang dihindarin aja, bukan dipantangin gitu, tapi dihindari. Tapi kalau emang enggak, normal-normal aja perutnya, ya waktu kemo hajar aja gitu, makan aja, karena kita butuh nutrisi yang banyak, kalori, vitamin segala macam, ginseng yang tinggi gitu. Jadi ya kalau emang saya kemarin ya karena itu tadi ya, kalau bisa menghindari kacang-kacangan juga, karena saya juga kemarin ya kan karena banyak makan kayak ubi-ubian, tempura, karena kan sini ya kan, jadi kan banyak gas juga di dalam perut saya, jadi saya selalu buang angin dan pup air itu sih gitu. Tapi kalau yang lainnya saya hajar. Yang ketiga itu stomatitis, yaitu radang pada mulut gitu kan. Kalau emang radang pada mulut itu kebanyakan makan ini juga pedas gitu kan, banyakan makan asam, banyakan makan yang asin gitu kan, itu hindarin aja. Tapi kalau saya sih nyaman nafsu makan saya gitu, jadi kalau emang saya membuat nafsu makan saya dengan yang rasa pedas, rasa asin, ya saya makan gitu. Karena kan kalau emang itu yang kemarin saya hindarin gitu kan, berkecambuk juga, itu yang membuat saya selera makan, tapi itu juga yang membuat mulut saya meradang gitu. Akhirnya sebagian memang ada yang bengkak gitu kan, tapi saya usahakan saya hindarin juga yang terlalu pedas ya. Saya hindarin yang asam terlalu tinggi gitu, dan yang keras-keras yang membuat, karena kan kalau emang kita lagi kemo itu sedikit luka, gampang luka loh ini kita gitu kan. Karena hidung saya di dalam ini, kalau emang kita biasanya saya membersihkannya pakai kuku, ini sedikit aja dia ada kataran, itu langsung luka gitu. Jadi benar-benar tubuh kita itu waktu kemo itu semuanya sensitif gitu. Kulit kita mau di dalam mau di luar, kita garuk-garuk sedikit itu langsung berdarah gitu. Jadi hal-hal yang keras, hal yang membuat yang kita gampang luka, gampang dalam mulut kita itu sikat gigi jangan terlalu keras juga, karena ini sedikit aja kena keras dia langsung berdarah, apalagi makanan yang keras. Jadi kita harus hindarin seperti itu aja sih. Jadi makanya kesimpulan dari kesemuanya, menurut saya informasi yang di pantangan itu tidak benar gitu. Yang ada kita hindarin ketika kita mengalami efek kemo samping seperti mual, diare atau sembelit atau stomatitis meradang mulut. Hindari yang keras, hindari yang asam yang membuat ada yang efeknya itu menambah gitu. Nyaman, buatlah makanan kita senyaman-nyamannya untuk di perut dan di mulut gitu, membuat kita itu lebih banyak makan gitu.
Karena kalau dihindarin itu berarti kan kita lebih nyaman makan makanan yang kalau emang makanannya lebih lembut gitu kan, artinya kita nyaman makannya. Kalau emang asamnya terlalu tinggi, artinya kita nggak nyaman gitu. Jadi kita ya jadi muntah mengeluarkan lagi makanan, artinya badan kita kurang vitamin, kurang nutrisi, kalori segala macam. Akhirnya kita drop lagi karena efek kurang makan, bukan karena kurang bukan karena kemonya gitu, tapi karena kurang makannya kita. Jadi itulah, nggak ada yang harus dipantangin, tapi hindarin sewaktu kita mengalami efek samping gitu. Nah, saya untuk teman-teman yang suka dengan video saya, dukung saya, kasih like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya Nirwana, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah sharing pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Nirwana. Jangan lupa untuk terus support Nirwana Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.